Hi guys, welcome back to my channel with me Noi in Birmingham. Apa kabar kalian semua? Semoga teman-teman selalu sehat dan happy dimanapun kalian berada. So, hari ini kita bincang-bincang lagi. Hari ini aku mau share dengan kalian tentang parenting. Segmen ini udah lama banget ya aku nggak bahas di sini, di channel ini. Dalam kesempatan kali ini aku mau share pengalaman aku sebagai ibu, sebagai pelaku kawin campur, dan aku punya anak. Dan pertanyaan juga di beberapa teman-teman, nanti aku akan jawab di sini ya. Sebelum lanjut aku share pengalaman aku mau disclaimer bahwa aku tidak membahas tentang orang lain. Di sini ada lebih tentang pengalaman aku. So please kalian simak di sini. Aku tidak menggurui atau tidak mengajarkan apapun di sini. Cuman kalau ada positifnya dari channel ini, ada positifnya yang aku share dengan kalian, please keep it. Kalau misalkan kalian tidak mendapatkan manfaat, please buang jauh-jauh ya. So basically aku ini kan pelaku kawin campur, yang mana suami aku ini WNA, warga negara Inggris, dan aku sekarang tinggal di negara suami. Dan aku punya 2 orang anak, yang satu usianya sekarang sudah 9 tahun dan satu 7 tahun. Pertama aku pindah ke sini itu, anak aku itu masih 11 bulan, tahun kemudian anak kedua lahir. Ketika aku nyampe di sini, itu memang sedikit kesulitan belajar menjadi orang tua ya, menjadi seorang ibu. Aku tidak punya family support, mana tidak ada family support around yang membantu kita dalam parenting ini gitu. Setiap pengalaman orang itu beda-beda. Tingkat kesulitan, tingkat kemudahan dalam menghadapi segala keadaan itu beda-beda ya teman. So, dari pengalaman aku, ketika aku tinggal di sini, punya anak, membesarkan anak, tanpa campur tangan keluarga, itu memang agak berat. Jujur agak berat. Aku semuanya harus memanage, ngajari anak-anak sendiri. Aku bersama suami maksudnya begitu ya. Ada netizen yang tanya ke aku, terus teh keluarga suami gimana? Keluarga suami masih ada sibling, masih ada saudara gitu ya, yang tinggalnya sudah jauh, 3 bersaudara. Yang pertama tinggal di London, tapi anak-anaknya memang sudah dewasa, sudah mandiri, sudah tinggal sendiri-sendiri. Yang adiknya itu tinggal tidak jauh dengan kita, karena mungkin culture-nya yang berbeda, tapi ini juga tidak semua culture di sini seperti itu, karena ada juga kok orang-orang British di sini yang stick together dengan family-nya yang sangat rukun gitu ya, saling koneksi satu sama lain, yang sama seperti di Asia gitu, yang family aku. Kalau di sini aku tidak merasakan, to be honest, dari keluarga suami itu untuk berkumpul satu sama lain itu butuh schedule, butuh sesuatu yang harus di-arrange dulu. Jadi tidak bisa begitu saja kita harus ketemu, begitu saja kita minta bantuan, enggak seperti itu. Aku beranggapan bahwa daripada aku sendiri yang berharap terus dapat support gitu ya, support dalam artian support di sini, ketika aku butuh nyelang aja buat ngasuh anak, dalam setahun itu kita bisa hitung jari, dan itu lamanya kita ketemu tuh enggak lama yang seharian kita kumpul makan-makan atau gimana, enggak seperti itu. Jadi limited, kalau ketemu pun ketemu ya sudah say hi, minum coffee, ngobrol 1-2 kata, kita udah gitu aja gitu ya. Jujur agak-agak sedikit sedih. Dulu waktu aku lahiran Monica kan tuh ngerasa sendiri banget. Maksudnya aku sama suami ya. Dulu waktu lahiran anakku yang pertama di Indonesia itu, keluarga tuh ngumpul. Keluarga datang tanpa kita undang pun, tanpa kita minta pun, mereka datang ngebantu kita, ngebantu ini dan itu, ngejaga ini, ngejaga itu gitu. Nah, kalau di sini itu tidak ada. Jadi aku ke rumah sakit ya sama suami, dan alhamdulillah sih tetangga di apartemen waktu itu pada baik, jadi ngejaga kakak duta. Jadi aku ke rumah sakit ya udah gitu, nggak ada salah satu anggota keluarga yang bisa bantu nih anytime, karena kan jauh dan mereka kerja gitu, nggak bisa sewaktu-waktu diperlukan gitu. Jadi ya anytime, sebisa mungkin kita handle itu sendiri. Paling berat ketika kita mengasuh anak itu, aku rasakan sekarang setelah I went through that situation, aku sudah melewati masa-masa itu, yang mana masa yang terdown. Poin yang aku pelajari adalah bukan karena family nggak ada, bukan karena itu nggak ada, tapi kesiapan kita, mental kita dalam menghadapi keadaan tertentu itu yang harus kita bangun. Itu yang aku pelajari ya, membangun mental. Bukan kita nggak punya saudara akhirnya kita begini, aduh aku pengen punya family support, aduh aku pengen bantuan seperti itu. Bukan seperti itu sih sebetulnya, tapi bagaimana mental kita, kesiapan kita ketika kondisi-kondisi tertentu yang mana kita sendiri yang harus handle semuanya dari A, B, C sampai Z gitu. Kita tidak boleh menyalahkan keadaan, kita tidak boleh blame siapapun gitu kan ya, atas apa yang terjadi terhadap kita, karena kan keputusan sudah diambil. Sebagai manusia biasa, wajarlah ketika kita down, kita merasa sangat terpuruk, kita merasa sangat benar-benar down banget. Aku pernah merasa di mana titik yang
sempat depresi juga. Teman-teman yang sekilas melihatnya aku sekarang itu, aduh happy ya, aduh indah ya. Nggak seperti itu teman-teman. Aku pernah merasakan depresi, pernah merasakan stres tingkat tinggi. Pokoknya pernah titik yang sangat-sangat terendah yang mana alhamdulillah tidak menyerah ya, masih tetap bertahan. Dan aku balik lagi ke diri sendiri dengan berdoa, dengan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, dan balik lagi tentang keputusan yang aku ambil. Dulu aku menikah, konsekuensinya akan seperti ini, ya aku harus bertanggung jawab gitu. Karena itu sudah pilihan kan, aku harus hadapin apa nih yang harus aku lakukan. Beruntungnya kalau di sini tuh kayak NHS, ini tuh banyak support yang kita dapetin. Asal kita mau membuka pikiran kita, membuka langkah kita gitu, jangan stuck di situ aja. Karena kita pusing, kita stres, udah stuck di situ. Kalau aku untuk menyikapi semua berbagai yang ada itu, solusi-solusi yang aku dapatkan itu aku searching di Google. Jadi Mbah Google itu sangat membantu sekali. Terima kasih Mbah Google. Jadi aku tuh selalu mengambil berbagai artikel, aku tulis, aku lakukan. Ini nggak bekerja, aku cari yang lain. Artikel ini nggak bekerja juga, yang lain. Sampai akhir-akhirnya settle. Sampai akhirnya aku menemukan sendiri, oh ini. Jadi setiap cara apapun, konsultasi juga dengan keluarga terdekat. Aku juga selalu ngobrol sama kakak-kakak lewat telepon, bagaimana seperti ini. Jadi sedikit-sedikitnya tahu lah. Terus aku juga berkomunikasi dengan ibu-ibu yang lain, bagaimana sih menghadapi anak seperti ini, bagaimana sih kita membesarkan anak seperti ini gitu. Dibentuk juga dengan knowledge, dengan pengalaman pribadi bagaimana dulu aku dibesarkan. Terus aku berkomunikasi dengan suami juga bagaimana suami dulu dibesarkan dengan keluarganya. Jadi di-combine gitu. Seperti ini loh. Sebetulnya yang namanya kita tinggal, mau tinggal di Indonesia, mau tinggal di luar negeri, mau tinggal dimanapun adalah bukan keadaannya yang harus kita prioritaskan. Bagaimana nanti di sana, bagaimana nanti di sini, bukan. Tapi kesiapan mental kitanya sendiri gitu. Bagaimana kesiapan pikiran kita, bagaimana kesiapan hati kita, tenaga kita gitu. Jadi itu yang harus prioritaskan teman. Karena keadaan apapun itu kita tidak bisa menolak gitu. Jadi kalau kita mentalnya udah siap dengan apapun keadaannya itu, dengan kita belajar bertanggung jawab, kita udah memutuskan berarti konsekuensinya apapun yang terjadi kita harus hadapin, itu bentuk tanggung jawab kita. We have decided something, jadi kita harus responsible gitu, kita harus mempertanggungjawabkannya. Paling penting, aku pribadi sih, kadang-kadang kita tuh lupa gitu ya, lupa untuk membahagiakan diri sendiri. Iya kan, karena terlalu sibuk anak, terlalu sibuk ini, dengan alasan seperti itu. Lu sempet yang tidak ngurus diri ya, karena sibuk gitu, karena capek begini, capek begitu, terlalu sibuk mikirin capeknya gitu, ketimbang aku harus bergeraknya gitu, aktivitasnya, fokusnya ke capeknya gitu. Akhirnya aku rubah mindset itu, bahagiakan diri sendiri dulu. Aku selalu memprioritaskan sendiri dulu bahagia. Jadi kalau ketika pagi, aku harus berusaha untuk paling tidak sisir rambut, disisir dengan rapi, pakai baju rapi, poles dikit muka lah biar nggak plain banget gitu ya. Aku mulai kesini mulai sering dandan. Aku sih dandan bikin happy. Terus bikin happy diri sendiri, apapun itu kegiatannya. Kalau kita udah happy, pekerjaan seberat apapun yang datang itu kita ngerasa it's okay, enjoy aja gitu. Ini udah kerasa ke fase-fase seperti itu. Memang kalau misalkan ngomongnya aku sekarang rasanya iya enak banget sih, it's very easy. Tapi ketika fase-fase dulu ya, waktu awal-awal tahun pertama, tahun kedua, ketika anak-anak yang masih kecil gitu kemana-mana masih rewel dan pokoknya berbagai trouble, mistake. Tapi kan kita belajar, yang namanya hidup itu kita belajar dari masalah. Dari masalah itulah kita berkembang, kita semakin dewasa, semakin bisa kuat gitu kan. Semakin kuat kita dalam menghadapi apapun yang ada ke depannya begitu. Yang membuat happy aku tuh, aku selalu pengen tampil baik, itu maksudnya menurut aku. Bukan karena aku pengen tampil ini baik buat suami, enggak. Tampil aku cantik buat aku pribadi, buat aku happy gitu ya. Ketika aku happy, otomatis ketika melayani suami itu fokus, dan suami juga merasa jadinya happy gitu. Jadi feeling kita happy itu transfer ke gimana kita mengurus anak-anak, mengurus suami, ngurus rumah semuanya gitu. Itu jadi di bawah happy jadinya gitu. Kalau itu aku ya, poin yang paling aku hadapin sekarang adalah membuat diri aku happy dulu dari bagaimana aku berpenampilan. Walaupun kegiatan di rumah sangat menumpuk, setrikaan lah, cucian, masak, gardening, harus ini, harus itu, harus nyuci piring, vakum, harus belanja ke sini, harus ke situ, segala macam. Di semua akhirnya dibikin enjoy. Aku membesarkan anak itu combine culture di sini dan bagaimana budaya di Indonesia dulu gitu. Ingat aku ya, jadi kita tuh tidur tuh
mau ngampar kek, mau di mana jadi kumpul, nggak apa-apa, orang tua sama anak kecil kumpul. Kalau aku sama anak-anak awalnya waktu kakak duta pertama, karena kita tinggal di Indonesia, jadi anak-anak itu tidur sama aku. Ketika aku di sini awalnya ngerasa, duh nggak tega ya, nggak tega banget gitu. Masa tidur anak-anak dipisah gitu. Monica sampai usia 1 tahun itu di kot ya, tapi di kotnya di samping kita tempat tidur gitu. Tapi ketika dia udah 1 tahun, kita pindahin dia ke kamarnya sendiri gitu. Awalnya agak, aduh gimana ya, nggak enak gitu. Tapi kesini rutin aja, rutin. Terus anak dari kecil kita ajarin makan sendiri, harus bisa cebok sendiri. Sejak sedini mungkin. Karena dibentuk kebiasaan itu kan sejak dini. Kalau misalkan kita, oh udah nanti anaknya udah gede, anaknya udah 7 tahun, udah berapa. Karena mereka udah kebiasaan emaknya, mamahnya, apa-apa mama, apa-apa mama. Jadi untuk kemandirian dibangun itu kitanya jadi butuh tenaga tingkat tinggi, karena kalau anak-anak udah bisa ngomong, mereka udah bisa punya ini sendiri, argunya lebih ini lagi gitu. Apalagi sekarang udah usia kayak kakak duta gitu ya, usianya udah 9 tahun, dia udah punya pemikiran sendiri. Kadang-kadang kita ngomong begini argunya aduh gitu, udah gimana gitu. Tapi karena mereka itu sudah dibentuk dari kecil banget, kita tuh udah rutin gitu, ada yang namanya chore atau pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Anak-anak udah terbiasa sekarang kalau mereka tuh baju kotor mereka itu mereka sendiri yang harus masukkan ke mesin cuci. Jadi aku nggak ngerjain itu lagi. Jadi anak-anak sudah harus kerjaannya udah ada. Aku bikin schedule dari Senin sampai Jumat itu apa ya, udah randomnya udah pokoknya mereka harus disiplin, mereka harus ngikutin. Awalnya aku ngerasa aduh kok aku kejam banget ya, tapi kejamnya kita tuh bukan yang harus wah bentak begini anak diomelin begini, justru itu malah jadi anak jadi stres. Aku sih awalnya dari pengertian ke mereka begini ini yang harus dijalanin sama ekspresi. Kalau anak-anak kadang-kadang berapa kali juga mereka suka tetap aja tidak mengikuti schedule. Tapi yang namanya kita belajar ya harus kita ini dulu repeat gitu ya sampai mereka akhirnya terbiasa begitu. Pagi-pagi itu mereka harus beresin kamar, matiin lampu, buka gorden, itu tuh kayak rutin setiap hari yang tidak boleh mereka skip. Apa-apa yang nggak boleh skip itu aku udah di schedulein gitu. Jadi nggak kasih toleran buat mereka skip. Akhirnya terbentuk ketika mereka mencapai sekarang usia Monica 7 tahun, Duta 9 tahun, mereka udah tahu tugasnya masing-masing. Jadi kita tuh nggak perlu lagi capek, kita cuma tinggal ngingetin aja, dan kita pun udah makin punya luas waktu buat ngurus diri kita lebih gitu. Dan kita pun ketika kita happy, jadi anak-anak juga happy gitu. Anak-anak tanpa dipaksa sama mamahnya, ayo begini, ayo begitu, cuma tinggal ngingetin schedule-nya sekarang jam berapa, sekarang kita harus apa, harus ngapain, kayak gitu. Udah tinggal diingetin aja. Sama, jadi mereka punya tanggung jawab sendiri, kita explain ke mereka. Terus di sekolah, kenapa di sekolah ada schedule? Jam segini harus begini, kenapa jam segini harus ada istirahat, kenapa jam segini harus ini. Akhirnya mereka mengerti bahwa itu untuk disiplin. Kenapa kita harus disiplin? Itu bentuk tanggung jawab. Terus dari tanggung jawab itu, kenapa kita harus ada waktu, schedule, time by time, itu adalah opportunity, kesempatan. Karena kalau kita tidak mengikuti schedule, kesempatan itu kadang tidak datang 2 kali. Aku selalu bilang ke anak-anak, kayak kalau kalian mau nonton TV, kalian harus dalam 5 menit harus mandi. Kalau kalian nggak selesai dari mandi 5 menit, kalian nggak bisa nonton TV. Kayak gitu ya. Nah, aku kasih timer tuh. Timer 5 menit. Terus mereka itu lalai tuh. Mereka tuh karena ya namanya mau mandi, mereka lalala gitu. Akhirnya dari mereka udah selesai, berarti nggak ada. Terus aku bilang, mereka kan pasti tantrum. Marah-marah begini, marah begitu. Pokoknya mereka udah tantrum aja. Terus aku aduh kasihan juga ya udahlah gitu, ya udahlah kasih aja. Aku nggak akan kasih. I'm so sorry, I can't give you what you want until you finish all you have to do. Sampai kamu harus selesaikan semuanya. Jadi in the next time when mommy asks you 5 minutes in the bathroom, so finish it the 5 minutes afterwards, and then you can have television. Okay, so opportunity doesn't come twice sometimes. Jadi please use the first opportunity carefully. Jadi gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, karena kesempatan itu kadang tidak datang 2 kali. Masih beruntung ada kadang 3 kali, ada 4 kali ya. Tapi kadang-kadang kesempatan itu tidak datang 2 kali. Kalau ada tugas-tugas, jadi harus selesaikan dulu gitu, selesaikan. Karena kalau misalkan tidak selesai, kalian tidak akan mendapatkan sesuatu setelahnya gitu. Dulu aku merasa selalu tega. Aduh, kok begini ya gitu. Kan bagaimanapun culture di sini sama culture di Indonesia itu
is very different. Tinggal bagaimana kita deal, bagaimana suit dengan kitanya, baik menurut kitanya dan nyaman menurut kitanya. Aku nggak bisa dikte atau nggak bisa ngajak kalian bahwa culture di Inggris itu pendidikannya lebih, mendidik anak sejak dini itu bagus loh gitu. Nggak bisa seperti itu juga, karena aku percaya bahwa setiap orang tua, yang namanya orang tua itu tahu mana yang terbaik buat anak-anaknya. I trust all parents has best way how to teach the children to be good. Aku percaya banget. Apapun caranya itu kembali lagi ke pribadi masing-masing, orang tua masing-masing. Cuman di sini yang aku ingin share buat teman-teman di sini adalah kalian pindah ke luar negeri, nanti punya anak, terus kalian tidak punya family support, apa yang harus kalian lakukan? Kalau dari pengalaman aku adalah bentuklah mental kalian, kesiapan kalian untuk menghadapi apapun keadaan yang akan datang di hadapan kita. Mental kitanya dulu yang harus kita bentuk. Siap apa, standing up, itu aja sih sebetulnya. Nah, kalau caranya banyak sih cara. Sekarang kita bisa cara apapun itu untuk menghadapi sesuatu yang ada. Itu solusi itu, apa ya, advice kita bisa sekarang tuh banyak banget ya. Apalagi sangat canggih sekali. Sekarang kita berkonsultasi. Kalau dulu kan kita pengetahuannya, kalau aku di awal-awal itu pengetahuannya memang dulu juga sih udah ada ya, kayak Mbak Google kayak gitu-gitu. Tapi sekarang itu sepertinya lebih luas lagi. Sekarang tuh udah banyak banget edukasi tentang parenting melalui online kan. Dari Instagram kita dapat tuh quote-quote tentang bagaimana kita parenting, bagaimana kita mendidik anak. Dari YouTube juga tuh banyak sekali kalau kita mau mencari tahu, mendidik anak dengan baik dan benar, yang suit dengan kita gitu, yang nyaman dengan kita, yang cocok dengan pemikiran kita, dengan cocok dengan yang mau kita lakukan gitu. Itu aja poin pentingnya, bagaimana supaya tidak stres, bagaimana supaya tidak menghadapi fase yang depresi. Karena aku sempat mengalami fase depresi ketika aku di sini gitu, ketika aku di sini punya anak dan tidak punya family support. Ada family tapi supportnya itu tidak maksimal kalau menurut aku ya. Jadi anak-anak juga sekarang tuh mereka belajar dengan accept the situation. Jadi mereka udah harus bisa menerima gitu keadaannya seperti ini loh, seperti itu gitu. Jadi mereka udah, it's okay, we are alright now, we are fine, we are happy. Nah, itu the most important thing. Jadi kita bahagia dengan apapun yang kita dapat hari ini, apa yang kita punya saat ini gitu. Oke, teman-teman, bunda-bunda, moms to be, intinya buat perempuan-perempuan dimanapun mau tinggal di luar negeri, kalian decided to have kids, memutuskan untuk punya anak, tinggal di luar negeri, tidak ada family support, so please kalian support diri kalian sendiri, bentuk mental kalian sekuat-kuatnya. Karena jujur guys, karena kalau di Indonesia itu paling surganya service lah gitu. Sedikit bisa bantuan ini, minta bantuan itu, apa-apa sedikit minta bantuan ini. Yang namanya babysitter di Indonesia jangkau lah. Kalau di sini ya bisa kempes kita. Itulah teman-teman ya. Intinya kita buat teman-teman gak hanya tinggal di luar negeri aja sih sebetulnya. Kalian mau tinggal di Indonesia, dimanapun kalian berada juga sih sebetulnya. Ketika kita menjadi seorang ibu, jangan lupa untuk apapun berapa beratnya pekerjaan kita sebagai ibu rumah tangga, apalagi yang full ibu rumah tangga, please kalian sempatkan waktu sebaik-baiknya untuk membahagiakan diri sendiri dengan apapun caranya gitu. Membuat kalian happy. Kalian tidak akan membuat orang lain happy kalau kalian diri sendiri tidak happy. Trust me. Banget ya buat perempuan-perempuan Indonesia yang sama dengan aku sebagai pelaku kawin campur yang tinggal di luar negeri, yang sekarang kita sedang mandiri, hidup mandiri, membangun keluarga, ada anak-anak, ada suami, dan tanpa ada support keluarga. So semangat, aku percaya kita bisa, jangan menyerah. And thank you so much for watching. Semoga videonya tadi bermanfaat. So, definitely aku akan share dengan kalian yang lainnya bagaimana kehidupan di sini. So, kalau kalian ada pertanyaan jangan lupa silakan ditulis di kolom komentar. Kalau aku nanti bisa jawab, aku pasti akan jawab. Spesial buat kalian. Kalau enggak, nanti aku minta bantuan audiens. Okay, thank you so much for watching and definitely we will see you again in the next vlog. Thank you so much. Have a good day. I love you. Bye.